Baik, kalau dari sisi psikologi klinis terutama ya, perilaku memperlakukan boneka seperti manusia dengan ramah, berbicara, memberikan kasih sayang, dan juga mungkin memperlakukan hal-hal yang misalnya seperti mungkin seperti mau makan, seperti mau tidur, seperti diselimuti, dibeli baju dan lain sebagainya ya. Sebenarnya itu tergantung pada motifnya. Apakah tujuan dari melakukan atau memperlakukan boneka seperti manusia itu tergantung tujuannya apa. Kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa perilaku ini mengandung gangguan kejiwaan gitu ya, apabila kita belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan menggunakan metode yang memang sudah diakui dan dilakukan oleh para ahli yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan tersebut ya. Tapi yang jelas minimal nih kalau misalnya kita lihat tujuan orang untuk memperlakukan boneka seperti manusia, itu yang pertama tujuannya adalah misalnya memang mau mencurahkan kasih sayang, mungkin mendapatkan juga seolah-olah perhatian timbal balik dari boneka tersebut begitu ya. Jadi adalah tujuan untuk ekspresi kasih sayang, itu tujuannya. Jadi memang ada kebutuhan emosional. Yang kedua, ada tujuan yang mungkin sifatnya untuk menyakiti orang. Jadi ada bonekanya diperlakukan seperti orang, lalu kemudian untuk disakiti, untuk menyakiti orang lain. Nah, itu ada tujuan tersendiri tuh. Lalu kemudian yang ketiga, memang ada yang unsurnya terapeutik. Ya, misalnya tujuannya itu memang ada orang-orang yang memang sedang mengalami masalah psikologis, lalu kemudian menggunakan boneka untuk bagian dari proses terapinya, untuk membuat gangguan psikologisnya berkurang gitu ya, karena bisa mendapatkan refleksi terapeutik dari boneka tersebut. Itu 2, 3 ya udah. Yang keempat adalah misalnya memang ada yang tujuannya mistik, dengan meyakini bahwa boneka tersebut bisa membawa rezeki, bisa membawa ketenaran, bisa menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Nah, boneka ini diyakini memiliki kekuatan. Nah, ini yang mungkin akhirnya masuklah nanti ada spirit doll, ya seolah-olah ada arwahnya. Nah, yang kelima itu misalnya ada tujuan marketing, memang menjual bonekanya, apapun yang ada ceritanya, ada story-nya, biasanya lebih laku dijual ya. Hotel, keris, cincin, baju, sepatu, kalau ada kisah ceritanya, oh ini milik sebelumnya, pemiliknya adalah ini. Nah, biasanya lebih laku dijual gitu ya. Jadi tergantung dari tujuannya tadi apa. Tadi mungkin untuk curahkan kasih sayang, apakah memang untuk menyakiti orang lain, apakah untuk terapeutik, apakah memang untuk unsur mistis, apakah karena untuk marketing. Nah, yang kami yang sebenarnya paling mengerikan ya, bahwa sebenarnya ada loh fenomena di mana ternyata boneka ini ternyata memang terbuat dari jenazah anak. Ada, itu kasusnya ada di Rusia. Tapi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini profil psikologis pelakunya itu tidak sama. Yang jelas kalau yang keenam, kalau dia melakukan itu ya, menggunakan jasad anak kecil dan diperlakukan seperti bayi, seperti boneka gitu ya, itu justru dia tidak mengundang-undang wartawan. Ya, justru dia tidak beritahu ke orang-orang. Nah, di sini adalah perbedaan dari sisi psikologis baik klinis maupun forensiknya, karena sudah ada pelanggaran undang-undang ya, tentu saja hukum yang berlaku gitu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi fenomena yang ada sekarang. Kalau kita sebut banyak, saya tidak setuju dibilang banyak. Paling nggak masih bisa dihitung pakai jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Tapi belum bisa dibilang banyak. Nah, tujuannya juga macam-macam. Itu baru 6 tadi ya. Masih ada lagi yang ke-7 untuk hiburan. Ada lagi hiburan ya. Kalau kita kenal dulu mungkin ada ventriloquis yang memang menggunakan suara perut, di mana bonekanya seolah-olah bisa bicara. Nah, itu
banyak sekali kan tujuannya. Yang kedelapan mungkin untuk konten. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, setiap yang kita sebutkan ini tujuannya kan yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8. Nah, kita tidak bisa menyebutkan atau langsung memberikan pendapat bahwa ke-8 ini punya gangguan yang kelihatannya, sekali lagi, untuk bisa disebutkan sebagai gangguan atau memiliki gangguan psikologis, minimal 1, ternyata ada gangguan atau distorsi realita. Jadi seseorang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya tidak rasional. Nah, itu berarti sudah mulai ada gangguan. Yang kedua adalah apabila dia tidak bisa mengendalikan dorongannya, yang mungkin misalnya bertentangan atau melebihi dari kapasitas kemampuannya, dia memaksakan diri untuk memiliki, atau mungkin juga misalnya punya 1 nggak cukup 1, harus 2, nggak punya 2 harus punya 3, harus 3 harus 4, dan mengorbankan segala-gala untuk barang ini. Nah, ini sudah mulai ada gangguan. Jadi sekali lagi diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh dari orang yang memang punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tersebut dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ada.